Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Oke guys, balik lagi nih ya di channel YouTube aku Reni Marlina. Wow, udah sekian lama nih ya aku nggak upload video lagi. Nah, insyaallah teman Eksyar, di video kali ini aku bakalan sharing lagi, belajar Eksyar yuk. So, stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Nah, teman Eksyar, langsung aja di video kali ini aku bakalan sharing lagi nih ya ke teman-teman Eksyar, khususnya yuk belajar Eksyar. Nah, lagi iseng baca-baca komentar nih dari teman-teman, ternyata ada nih dari teman-teman yang ingin melakukan riset ataupun penelitian mengenai dana pensiun. Nah, jadi insya Allah di video kali ini aku bakalan sharing ya ke teman-teman. Siapa sih di sini yang mau atau yang lagi bingung dengan judul skripsi atau tugas akhir, terus teman-teman senang nih akan meneliti dana pensiun. Ini yang sepengetahuan aku, sebelum teman-teman melakukan riset di suatu instansi atau suatu lembaga, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu instansi itu instansi apa, ngelola apa, bagaimana mekanisme dan penerapannya, sehingga teman-teman akan menemukan hal-hal yang menarik di dana pensiun tersebut. Nah, yang pertama di Indonesia itu ada dua dana pensiun ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja. Kedua adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank umum ataupun insurance. Nah, jadi, teman-teman kira-kira akan meneliti kemana? Nah, di sini aku mau sharing gitu ya mengenai mekanisme yang ada di penerapan yang ada di dana pensiun itu sendiri. Yang pertama adalah dana pensiun itu memiliki program manfaat pasti gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa search atau di channel YouTube aku sebelumnya atau di video aku sebelumnya ya, apa sih itu manfaat pasti. Kemudian kalau dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh bank umum atau insurance, itu programnya adalah program iuran pasti ya teman-teman. Nah, jadi berbeda ya dari sisi program dan pelaksanaannya tentunya. Nah, di sini aku mau sharing mungkin hal-hal yang menarik gitu ya, yang bisa teman-teman teliti ataupun lakukan riset di dana pensiun. Yang pertama adalah dari sisi mekanisme dan penerapan. Nah, ini kadang masyarakat juga masih awam gitu ya mengenai bagaimana sih penerapan di dana pensiun gitu, bagaimana sih penerapan di dana pensiun lembaga keuangan. Ini bisa jadi hal yang menarik juga gitu ya. Bisa teman-teman lakukan penelitian ataupun riset. Kemudian yang kedua, dana pensiun di Indonesia itu ada yang syariah, ada juga yang konvensional gitu ya. Nah, ini menarik banget nih khususnya buat teman Eksyar yang ingin meneliti bagaimana sih akad-akad mungkinnya yang berlaku di dana pensiun syariah, atau misalkan komparasi antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Ini juga hal yang menarik juga. Kemudian yang selanjutnya misalkan di dana pensiun atau di DPLK khususnya ya, dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh bank umum atau insurance, tentunya itu berlaku bukan hanya untuk pengelolaan dana pensiun karyawan itu saja gitu ya, atau karyawan pemberi kerja itu saja, namun juga ekspansi keluar, sehingga ada kewajiban gitu ya bagi dana pensiun lembaga keuangan itu untuk ekspansi keluar gitu ya. Ini teman-teman bisa teliti dari sisi mungkin pemasaran ya teman-teman ya, pemasaran dana pensiun lembaga keuangan itu seperti apa, atau misalkan strategi pemasaran dana pensiun lembaga keuangan itu seperti apa. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, ini tentunya selain teman-teman tahu mekanisme akad yang berlaku khususnya di dana pensiun syariah, nah teman-teman bagaimana sih pencatatan dana pensiun itu sendiri secara akuntingnya gimana? Nah, ini juga hal yang menarik juga nih, misalkan bagaimana pencatatan imbalan pasca kerja ataupun misalkan dana pensiun atau secara PSAK gitu ya, itu seperti apa ketentuannya. Ini juga menjadi suatu hal yang menarik nih ya bagi teman-teman akunting atau teman-teman jurusan akuntansi yang ingin meneliti dana pensiun gitu ya, meneliti dari kriteria akuntansinya dari sisi akuntingnya gitu ya di dana pensiun. Nah, mungkin itu ya sedikit sharing dari aku mengenai riset ataupun mungkin penelitian yang bisa teman-teman teliti di dana pensiun, baik itu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh bank umum ataupun insurance. Semoga bermanfaat. See you.